Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini kita akan belajar cara membuat etiket atau template custom pada AutoCAD. Nanti saya juga akan menjelaskan cara memasukkan gambar ke dalam template, kemudian print ke PDF. Video ini saya buat karena kemarin ada yang request, Bang, bikinin dong tutorial cara membuat etiket custom di AutoCAD, memasukkan gambar ke dalam template dan print ke PDF. Jadi pada video kali ini akan saya jelaskan semuanya satu persatu. Oke, langsung saja. Di sini saya punya gambar dua dimensi. Nanti kita akan gunakan gambar ini sebagai bahan belajar. Kita lihat di bawah layar kerja ada tab model, layout 1, layout 2. Ini otomatis dari AutoCAD yang layout 1 dan layout 2. Jika kita ingin membuat layout baru, kita bisa klik new layout atau memasukkan layout dari insert template. Tapi di sini saya akan edit dari layout 1. Kita klik layout 1. Ini defaultnya seperti ini ya. Kita akan buat template custom. Kita hapus dulu viewport di sini. Kita klik, kita delete. Kita buat template menggunakan perintah line. Ini adalah cara yang saya gunakan. Apabila ada cara lain yang lebih efisien, saya tidak tahu karena ini saya belajar otodidak. Oke, langsung saja kita buat line. Kita klik perintah line. Kita mulai garis dari koordinat 0,0. Kita ketik 0,0. Lihat di baris perintah di sini. Kemudian enter. Misalnya kita akan membuat template untuk kertas ukuran A4. Kita buat persegi panjang dengan ukuran A4. Lebarnya 297. Ketik 297 kemudian enter. Ini orto aktif ya, jadi garis saya selalu lurus. Misalnya saya gerakan kursor ke atas, dia pasti lurus ke atas. Kemudian tingginya 210. Ini ukuran kertas A4, 297 kali 210. Kemudian kita tarik ke kiri, 297 lagi. Kemudian kita klik close di sini. Nah, ini adalah garis ukuran kertas A4. Selanjutnya kita sesuaikan ukuran kertas dengan ukuran garis yang kita buat. Supaya background putih di sini menyesuaikan dengan garis. Caranya klik kanan pada layout, kemudian pilih Page Setup Manager. Kita pilih layout 1 yang sedang kita edit, kemudian klik Modify. Yang pertama kita pilih printer. Ini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan printer untuk print nanti ya, ini hanya untuk settingan template. Karena jika kita tidak memilih printer, di sini pilihan kertasnya terbatas. Saya akan memilih kertas A4 full bleed, tapi di sini tidak ada. Jadi kita pilih printer terlebih dahulu. Ini bebas, ini juga nantinya akan menjadi printer default saat print dengan template ini. Saya contohkan, saya pilih DWG to PDF. Kemudian kita pilih paper size. Kita klik di sini, kita pilih A4 full bleed. ISO full bleed A4. Yang ini 297 kali 210 mm. Kita klik. Kemudian di sini what to plot layout kita ganti menjadi window. Kita klik window. Kemudian kita klik di endpoint kiri atas dan kanan bawah. Bisa juga kanan atas dan kiri bawah. Supaya lebih mudah menemukan endpoint seperti ini, OSNAP harus aktif ya. Saya sudah pernah membuat tutorial tentang orto OSNAP dan lain sebagainya. Silahkan dicari jika teman-teman belum tahu. Setelah itu kita klik center the plot. Sudah seperti ini aja. Jadi skala 1:1 biarkan saja. Hanya ini, pilih printer, pilih kertas, dan layout kita ganti dengan window. Setelah itu contreng center the plot. Kemudian klik OK.
Setelah itu close. Nah, sekarang kertas sudah sesuai dengan garis yang kita buat tadi. Selanjutnya kita blok garis yang kita buat, kemudian kita join, ketik J, kemudian enter. Setelah itu kita klik perintah offset, kita offset 10 mili ke dalam. Kita ketik 10, enter, kemudian klik garisnya, klik ke dalam kertas. Nah, seperti ini. Selanjutnya kita buat kepala gambar atau etiket di pojok kanan bawah. Tapi supaya lebih jelas saya buat di tengah saja, nanti kita move. Ini modelnya bebas sesuai keinginan atau kebutuhan teman-teman. Ini saya contohkan saja. Kita klik perintah line, kita buat garis datar 160 mili panjangnya. Ini hanya contoh. Oke, kemudian kita klik offset. Misalnya ketinggian barisnya 6 mili, kita ketik 6. Kita offset seperti ini. Nah, saya buat 6 baris seperti ini. Kemudian kita klik line, kita buat garis di tepi kanan dan kiri. Kemudian kita offset, kita klik perintah offset lagi, kita offset 20 mili, ketik 20, enter, kita offset garis yang kanan, kita offset ke kiri seperti ini. Nah, kemudian kita trim garis yang tidak kita gunakan, kita ketik TR, enter 2 kali, kita potong garis yang tidak kita gunakan. Seperti ini misalnya. Setelah itu kita buat keterangan, misalnya di sini digambar, dicek, disetujui begitu. Kita klik tab menu annotate, kita gunakan multi text, multi line text. Kita buat teks di sini, misalnya digambar. Kemudian kita copy saja supaya lebih cepat. Base point-nya kita ambil dari sudut kiri atas di sini supaya lebih mudah penempatannya. Jadi kita klik di sudut penempatan yang baru seperti ini. Oke. Kemudian kita edit satu persatu. Di sini misalnya dicek, klik 2 kali untuk mengedit ya. Nah, jika dia turun seperti ini, kita tarik ke kanan supaya masuk ke dalam baris. Di sini misalnya nama part, bawahnya part number. Ini juga kita tarik ke kanan seperti ini. Di bawahnya misalnya keterangan revisi. Kemudian ini skala, misalnya kita perbesar hurufnya, kita blok di sini, kita ganti 3 ukuran teksnya misalnya. Nah, dia akan memperbesar. Kita pindah seperti ini. Nanti kita print skala berapa, kita tinggal tambahkan not lagi di bawahnya. Kemudian di sini kita buat simbol
proyeksi, misalnya proyeksi Amerika, kita gambar simbolnya di sini. Ini sederhana ya, hanya menggunakan lingkaran dan garis. Untuk menampilkan garis bantu yang berwarna hijau ini saya mengaktifkan auto snap. Saya juga sudah pernah membuat tutorial tentang auto snap. Silakan dicari jika teman-teman belum tahu. Ini berfungsi untuk meluruskan seperti ini dari titik referensi. Kemudian kita bisa buat center mark dari sini otomatis. Tapi ini terlalu panjang. Kita juga bisa buat manual. Kita offset lingkaran ini 1 mili. Nah, seperti ini baru kita buat garis manual seperti ini. Untuk membuat garis lurus, kita aktifkan ortho ya, supaya tidak miring. Kemudian garis lingkaran terluar kita hapus. Kita ubah line type-nya supaya menjadi garis center. Kita buka properties, line type-nya di sini kita ubah menjadi center. Jika dia tidak tampil putus-putus, line type scale-nya kita ubah misalnya menjadi 0,3. Kemudian kita close properties. Nah, hasilnya seperti ini. Ini sudah jadi ya, tinggal kita move. Kita blok seperti ini. Atau garis paling kanan dan bawah kita tinggal saja, jadi kita bloknya seperti ini. Kita klik perintah move, kita ambil baseline-nya dari sudut kanan bawah. Kita pindahkan ke pojokan sini. Nah, seperti ini. Ini kita hapus. Jadi ini template atau etiket custom sudah selesai. Kemudian saya jelaskan bagaimana cara memasukkan gambar ke dalam template ini. Oh, tapi sebelumnya ini kita group dulu supaya ketika kita arahkan kursor, semua garis etiket terpilih. Kita blok, kemudian kita ketik group, enter. Nah, ini sudah kita grup seperti ini. Selanjutnya kita memasukkan gambar ke dalam template. Kita lihat di tab model, di sini saya punya gambar 2 dimensi. Kita akan masukkan ke dalam layout. Untuk gambar 2 dimensi, kita gunakan viewport. Kita ketik MV atau MView seperti ini. Kemudian enter. Sekarang kita tentukan viewportnya. Yang pertama kita klik sudut kiri atas seperti ini dan kanan bawah. Nah, ini viewport sudah jadi. Otomatis gambar dari model akan masuk ke dalam viewport. Untuk mengedit gambar bisa kita klik 2 kali di dalam viewport. Nah, kita bisa menggeser gambar, memperbesar atau memperkecil dengan scroll. Kita scroll ke depan untuk zoom in, scroll ke belakang untuk zoom out. Kita juga bisa memberi notasi dari sini. Ini kondisi viewport aktif. Kita bisa memberi garis dimensi dari sini. Seperti ini. Atau kita juga bisa memberi garis dimensi saat viewport tidak aktif. Jadi kita klik 2 kali di luar viewport. Ini viewport tidak aktif. Kita juga bisa memberi garis dimensi dari sini. Nah, seperti ini. Bedanya apa? Bedanya ketika kita membuat garis dimensi saat viewport aktif, kita sama saja membuat garis dimensi pada tab model. Jika kita membuat garis dimensi saat viewport tidak aktif, kita berarti membuat garis dimensi dari layer
layout di sini. Jadi ketika kita geser gambar, garis dimensi yang kita buat saat viewport tidak aktif, dia akan ketinggalan atau tidak menyesuaikan gambar. Oke. Kemudian untuk mengatur skala. Nah, untuk gambar 2 dimensi, kita bisa mengatur manual dengan scroll seperti ini ukuran gambar. Tapi ini skalanya akan tidak sesuai dengan aslinya. Misalnya teman-teman mengatur printer skala 1:1, nanti hasilnya tidak sesuai. 1 mili pada benda kerja, tidak 1 mili pada gambar. Nah, untuk mengatur skala pada viewport, kita klik skala di sini. Scale of the selected viewport. Kita atur misalnya 1:1. Maka di sini skala akan 1:1. 1 mili pada gambar sama dengan 1 mili pada benda kerja yang sesungguhnya. Misalnya kita ubah 2:1, dia akan otomatis memperbesar. Nah, jika pada AutoCAD teman-teman menu skala ini tidak muncul di status bar, silakan klik customization di ujung kanan seperti ini, kemudian contreng viewport scale jika tidak muncul. Nah, setelah kita atur skala, kita jangan scroll lagi, nanti skala akan berubah. Jadi biarkan seperti ini. Jika kita akan memindahkan ke kanan ke kiri, kita bisa menggunakan pan. Caranya tahan scroll, jadi scrollnya tidak digulir tapi diklik, kemudian tahan gerakan layar seperti ini. Atau ketik pan, PAN, enter. Seperti ini. Ini kita gunakan klik kiri biasa dan tahan gerakan layar. Jadi ini skala tidak akan berubah. Setelah settingan fix, kita klik 2 kali di luar viewport. Baru kita print. Tapi sebelum ke print, saya jelaskan dulu untuk gambar 3 dimensi. Ini kita hapus dulu viewportnya. Untuk setting gambar 2 dimensi sudah selesai. Sekarang kita kembali ke tab model. Ini saya buat dulu menjadi gambar 3 dimensi. Oke, ini sudah menjadi gambar 3 dimensi. Kita buat dari gambar 2 dimensi yang tadi. Kita akan memasukkan gambar ini ke dalam template. Yang lebih mudah kita gunakan view base. Kita klik tab menu home, kemudian klik view base, kita pilih from model space. Otomatis gambar akan nempel ke kursor. Seperti ini. Kita klik di sini misalnya. Nah, ini teman-teman bisa posisikan pandangan-pandangan ini sesuai dengan proyeksi yang aturan proyeksi ya. Jadi pandangan depan di sini, samping kanan di sini. Kemudian untuk isometriknya di sini. Ini juga bisa diatur edit view-nya. Ini sudah pernah saya buat tutorial lebih lengkapnya. Nah, seperti ini misalnya. Nah, untuk mengatur skala pada proyeksi gambar 3 dimensi seperti ini, kita atur dari gambar masing-masing. Misalnya kita klik di sini, kita klik drop down ini, kita pilih skala. Untuk gambar yang pertama kita masukkan, dia akan menjadi parent. Jadi misalnya kita atur yang gambar pertama ini, semuanya akan mengikuti seperti ini. Untuk mengatur yang lain supaya tidak mengikuti parent atau gambar pertama, kita klik langsung di yang akan kita ubah skalanya, kita klik,
drop down skalanya kita ubah misalnya 1:2, maka dia akan berubah tanpa mengubah yang lain. Jika kita pilih from parent, maka dia akan mengikuti gambar pertama. Untuk memberi dimensi, langsung saja di sini kita klik notasi misalnya. Seperti ini. Ini hanya contoh ya. Jadi untuk gambar 3 dimensi, misalnya kita pindah, dia garis dimensinya akan mengikuti. Oke, ini untuk gambar 3 dimensi. Ini sudah pernah saya buat tutorial lebih lengkapnya. Silahkan cari jika teman-teman ingin mempelajari lebih lanjut. Saya juga pernah menulis beberapa masalah saat setting printer AutoCAD dan cara mengatasinya di blog saya tukanggambar3d.com. Silahkan dicari, dibaca, dan dipelajari jika teman-teman membutuhkan. Kemudian kita print ke PDF. Sebenarnya untuk print gambar ke PDF atau ke printer yang asli atau kita print ke kertas, caranya sama saja, hanya beda pada pemilihan printer. Yang pertama kita klik application menu di sini pojok kiri atas, kemudian klik print. Selanjutnya lanjutkan ke continue to plot a single sheet. Nah, tadi ketika kita membuat template, kita pilih printer DWG to PDF. Jadi di sini akan otomatis terisi printer tersebut. Jika teman-teman akan mengeprint gambar ini ke kertas, silakan pilih printer. Jika ini tersambung dengan printer, maka nama printer akan muncul di paling atas. Nah, karena kita akan print ke PDF, maka kita pilih printer yang menuju ke PDF. Misalnya Adobe PDF, AutoCAD PDF, AutoCAD PDF High Quality, dan lain sebagainya. Saya contohkan misalnya DWG to PDF. Kemudian ukuran kertas ini adalah ukuran kertas yang kita buat untuk membuat template tadi. Jika teman-teman ingin mengubah ke ukuran kertas lain, silahkan pilih. Misalnya ke A3, pilih ISO full bleed A3. Tapi pilih yang full bleed. Kenapa? Karena supaya tidak ada bagian gambar yang terpotong. Misalnya ini ISO full bleed A4. Kita klik preview, dia tidak ada yang terpotong. Jika kita ganti menggunakan A4 biasa, misalnya ISO A4. Kita preview, bagian atas dan bawah terpotong. Kenapa? Karena untuk ukuran kertas ini offset beberapa mili dari samping akan terpotong seperti itu. Jadi kita gunakan kertas yang full bleed. ISO full bleed A4. Kemudian ini what to plot, pastikan window ya. Biasanya terpilih layout seperti ini. Kita klik window. Untuk menentukan batas windownya kita klik, kita ambil sudut kiri atas dan kanan bawah seperti ini. Kemudian di sini contreng center the plot supaya menyesuaikan ke center kertas. Catatan di sini jangan ubah skala 1:1, ini jangan diubah. Kemudian jangan contreng fit to paper. Kenapa? Karena jika klik fit to paper, maka gambar otomatis menyesuaikan ke dalam kertas. Jika kita sudah mengatur skala tadi, maka skalanya akan berubah lagi. Misalnya seperti ini, saya contohkan supaya lebih jelas. Kita gunakan kertas A4 standar seperti ini. Kita preview, dia terpotong. Jika kita klik fit to paper, kita preview, maka dia akan masuk ke dalam kertas semua. Otomatis skalanya juga akan berubah ketika di print. Jadi ini jangan dicontreng. Ini kita gunakan kertas A4 full bleed. Mana tadi? Skalanya juga kita atur 1:1. Setelah itu kita klik preview.
Kita lihat hasilnya seperti ini. Jika sudah sesuai dengan settingan kita klik plot atau print. Kita tentukan tempat penyimpanannya. Misalnya di D, kita beri nama contoh 1. Kemudian klik save. Nah, di sini sudah menjadi format PDF. Oke ya, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan tulis di kolom komentar. Jika menurut teman-teman video ini bermanfaat, silakan klik share supaya lebih banyak orang yang mendapat manfaat dari video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.